Kita berdoa jemaat Tuhan sekalian. Bapa di dalam kerajaan sorga, kiranya Tuhan boleh menambahkan kasih kami kepadamu, karena kasih kami selalu kurang kepada Tuhan. Karena Engkau yang terlalu besar mengasihi kami, sehingga kasih kami terlalu kurang kepadamu ya Tuhan. Kasih kami masih terlalu kecil, kiranya Tuhan tambahkan, karena dibandingkan dengan kasih-Mu terlalu besar. Tuhan, kiranya Engkau yang berbelas kasihan, kiranya lewat firman di pagi hari ini, Tuhan menambahkan cinta kasih kami kepadamu ya Tuhan, sehingga kami juga boleh makin mengasihi sesama. Dan kiranya Tuhan tolong biarlah kami boleh melihat siapakah sang anak domba Allah yang diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis itu. Kami boleh melihat dan kami boleh mengikutinya dan kami boleh hidup di dalamnya. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, pimpinlah hamba-Mu dengan kuasa dari Roh Kudus. Dan Tuhan siapkan hati dari jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan kita dari Injil Yohanes. Mari kita buka bersama Yohanes pasal yang pertama, ayat 29 sampai dengan ayat 34. Kita tidak akan merenungkan semuanya, tetapi mari kita baca semuanya sehingga kita bisa lihat dengan lebih luas. Ada beberapa bagian yang akan kita baca, ini bagian yang pertama, main text kita hari ini. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Mari kita baca berganti-gantian, pria terlebih dahulu, atau saya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh jemaat Tuhan. Ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kuatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-3. Saya akan bacakan ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Matius 3 ayat 10 sampai ayat 11, ini adalah perkataan dari Yohanes Pembaptis. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Sedikit ayat 12, alat penampi sudah di tangannya. Terakhir mari kita baca ayat yang dari Yesaya. Saya akan bacakan saja bagi Bapak Ibu. Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-1, 2, dan 4. Yesaya 11 ayat 1, 2, dan 4. Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ayat 4, tetapi ia akan menghakimi orang lemah dengan keadilan, menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Saudara-saudara sekalian, demikian pembacaan kita. Kita akan mulai merenungkan Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai merenungkan di 2 minggu yang lalu dari ayat 19 sampai ayat 28. Di situ kita kalau membaca perikopnya dikatakan kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Nah, sebenarnya seperti yang saya sudah katakan, ini bukan mengenai Yohanes yang bersaksi tentang dirinya, tapi seakan-akan memang Yohanes bersaksi tentang dirinya karena dia ditanya oleh para
imam yang diutus dari Yerusalem, "Siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Apakah engkau Elia yang dinanti-nantikan itu?" Sudah 400-an tahun, Elia dinubuatkan paling terakhir di dalam kitab Maleaki ayat terakhir. Akan datang Elia dan dia akan membalikkan hati orang kembali kepada Tuhan. Apakah engkau Elia? Apakah engkau nabi yang dinanti-nantikan? Nabi yang dinanti-nantikan lebih lama lagi, itu dijanjikan oleh Tuhan kepada Musa bahwa aku akan bangkitkan seorang nabi yang lebih berkuasa dari engkau. Israel harus mendengarkannya. Nah, maka orang datang tanya, "Siapa engkau Yohanes Pembaptis? Engkau terlihat begitu berkuasa, engkau terlihat begitu penuh dengan otoritas, firman yang engkau beritakan itu benar. Kamu itu siapa?" Nah, orang bertanya tentang dirinya, tapi Yohanes mengatakan semua jawabannya negatif. "Aku bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi." Kemudian mereka langsung tanya, "Kalau begitu, kenapa kamu membaptis? Ternyata kamu bukan siapa-siapa ya, ternyata kamu bukan Mesias, Elia, Nabi. Dari mana kuasa kamu membaptis? Tadi meninggikan, sekarang merendahkan." Tapi Yohanes entah mau ditinggikan, entah mau direndahkan, dia konsisten. Dia tidak berpusat kepada dirinya. Dia mau arahkan orang kepada Kristus. Nah, inilah menjadi saksi. Kita beberapa kali mengatakan tentang bagaimana menjadi saksi. Gereja bersaksi. Gereja mau lihat bagaimana contoh bersaksi. Lihat Yohanes Pembaptis. Mau dia ditinggikan, mau dia direndahkan, konsisten. Arahkan orang kepada Kristus. Maka di akhir dari perikop yang sebelumnya dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, "Ada di tengah-tengah kita, ada di tengah-tengah kamu, pribadi yang tali kasutnya pun aku tidak layak untuk membukanya." Kalau budak masih layak membuka tali kasut dari tuannya, itu pekerjaan budak. Tetapi Yohanes melihat dirinya jauh lebih rendah daripada budak. Dia melihat dirinya lebih rendah daripada hamba di hadapan Yesus Kristus. Maka apa kunci bersaksi? Gereja hanya bisa bersaksi. Hidup kita hanya bisa menjadi hidup yang bersaksi kalau kita melihat Kristus yang besar dan kita yang kecil. Kecil seberapa kecil? Bahkan lebih rendah daripada hamba. Nah, jadi di perikop yang sebelumnya, Yohanes Pembaptis berusaha arahkan orang kepada Yesus Kristus, bukan kepada dirinya. Meskipun dirinya yang ditanya, meskipun dirinya yang dipuji atau dihina, arahkan orang kepada Kristus. Nah, sekarang kita sampai kepada bagian yang selanjutnya, yaitu Yohanes Pembaptis mulai bicara tentang siapakah Yesus Kristus. Sebelumnya dia masih arahkan. Nah, sekarang dia mulai bicara siapakah Yesus Kristus itu. Nah, saudara-saudara sekalian, di sisa pasal 1 masih ada banyak ayat dari 29 sampai 51. Nanti kita akan melihat nama-nama Yesus begitu banyak mulai dimunculkan. Dan hari ini kita mulai dengan Yesus sebagai anak domba Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin kalau ditanya apa itu menjadi anak domba Allah, kita mungkin mengatakan, oh kan sudah dari kecil, sudah dari sekolah minggu, sudah lihat lukisan, sudah tahulah apa itu anak domba Allah. Dia yang menanggung dosa kita. Nah, saudara, itu tidak salah. Tetapi kalau kita mau coba lihat lebih dalam, dan seringkali orang itu lebih berpikir, sudahlah, saya enggak terlalu mau lihat lebih dalam lagi firman Tuhan. Akhirnya ketika firman diberitakan, seringkali kita mengatakan, ya itu sepertinya tidak ada hal yang baru. Sepertinya tidak ada hal yang baru. Kenapa bisa mengatakan demikian? Karena kita yang tidak mau selidiki dengan lebih dalam. Nah, kata anak domba Allah ini memiliki pengertian yang mendalam. Nah, kita ingin melihat sehingga bukan sekedar mendalaminya, bukan sekedar belajar, tapi kita boleh dilimpahkan dengan keindahan tentang siapakah anak domba Allah itu. Tadi di dalam pujian yang pertama kita mulai nyanyikan rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, domba di, kurang banyak yang tahu ini, berarti nyanyinya ini cuman asal ngomong ini, jangan-jangan ya. Domba di tahtanya. Kalau terjemahan yang lama, domba di arasnya. Nah, dari awal kita sudah diperkenalkan siapakah sang anak domba itu. Sangat pas dalam pimpinan Tuhan, hari ini juga kita ingin lihat siapakah anak domba Allah itu. Nah, maka saudara-saudara sekalian, kita ingin melihat dari dua pengertian tentang anak domba Allah.
dua pengertian. Pertama dari Yohanes Pembaptis, karena ini kalimat yang muncul dari Yohanes Pembaptis. Tetapi yang kedua kita ingin lihat dari Yohanes Rasul. Nah, kalimat ini dari Yohanes Pembaptis, tapi yang menulisnya Yohanes Rasul. Nah, nanti kita akan lihat Yohanes Rasul memiliki pengertian yang berbeda. Dan nanti di dalam sepanjang Injil Yohanes, dia akan mengarahkan orang untuk melihat anak domba Allah dengan cara yang berbeda. Tentu saja berbeda bukan berarti saling bertentangan, tapi ini justru saling melengkapi. Jadi kalimat Yohanes Pembaptis dipakai, tetapi nanti dia akan arahkan kepada agenda yang berbeda. Tapi ini bukan agenda yang asalan ya, seperti orang misalkan potong video, kemudian dari video jadi TikTok cuman sebentar, maka nanti orang bisa salah mengerti tentang apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Nah, Yohanes Rasul bukan demikian. Ini agendanya Roh Kudus, sehingga bisa memberikan kepada kita pengertian yang mendalam siapakah anak domba Allah itu. Nah, saudara-saudara sekalian, pertama dari Yohanes Pembaptis. Kenapa Yohanes Pembaptis mengatakan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Begini saudara-saudara sekalian, kita perlu lihat dari beberapa latar belakang. Jadi satu kalimat ini menjadi kesimpulan. Karena kesimpulan berarti ada cara pikir di belakangnya, ada latar belakangnya. Nah, latar belakang ini yang kita mesti pahami sehingga kita bisa mengerti kenapa Yesus disebut anak domba Allah oleh Yohanes Pembaptis. Nah, latar belakangnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kita tentu sangat familiar, meskipun ini tidak dicatat di Injil Yohanes, tapi kita sudah familiar dengan apa yang dikatakan di dalam Injil-Injil lainnya. Yohanes ketika memberitakan firman, apa yang dia beritakan? Berita pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, Tuhan akan mengampuni dosamu. Bertobatlah, kenapa? Murka Allah akan tiba. Makanya tadi kita baca, dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, kapak sudah tersedia. Kapak ini akan menebang pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Berarti akan menghukum orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Api Allah akan tiba, api murka Allah akan datang. Makanya Yohanes Pembaptis mengatakan, yang datang kemudian daripadaku, dia membaptis dengan roh dan api. Berarti bagi Yohanes Pembaptis, nanti akan ada datang suatu pribadi, satu sosok yang akan menghadirkan murka Allah karena bangsa Israel sudah hidup di dalam dosa. Makanya Yohanes Pembaptis serukan pertobatan, ayo bertobat, kalau tidak bertobat kerajaan Allah sudah tiba. Kalau tidak bertobat murka Allah akan datang. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa sosok tersebut yang akan membawa murka Allah? Siapa sosok yang akan memegang kapak dan menebang pohon yang tidak beres itu, pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik? Yohanes dan orang-orang Yahudi saat itu percaya namanya yang akan datang adalah Mesias. Nah, kalau saudara masih ingat 2 minggu yang lalu kita membahas tentang orang Yahudi menanti-nantikan Mesias. Dan salah satu yang mereka nantikan ketika Mesias tiba adalah umat Tuhan akan dibawa kepada hidup yang benar. Hidup yang suci, hidup yang murni dari dosa. Siapa yang akan membawakannya? Mesias. Nah, jadi Yohanes Pembaptis menanti Mesias. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana bisa tahu Mesias itu kan? Jangan-jangan ada orang bicara Mesias, oh berarti ini Mesias. Jangan-jangan ada lagi yang muncul, oh ini Mesias. Kalau begitu mana Mesias yang benar? Mesti ada bukti. Nah, di dalam perjanjian lama sudah diberikan bukti, sudah diberikan clue yang sangat jelas siapakah Mesias yang Tuhan kehendaki. Nah, tadi kita melihat dalam Yesaya 11 dikatakan, dan ini bukan hanya di Yesaya 11, kalau saudara mau catat bisa nanti baca di rumah. Ada Yesaya 11, Yesaya 42, Yesaya 61. Dikatakan bahwa Mesias akan datang, dan Mesias itu, Mesias yang sejati, Roh Tuhan ada padanya. Roh Tuhan akan tinggal di atas dia. Nah, ini sudah mulai dekat dengan kisah Yohanes Pembaptis.
Satu waktu Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Dan waktu dia membaptis Yesus, apa yang dia lihat? Roh Tuhan turun ke atas Yesus. Itu yang tadi kita juga baca di dalam Injil Yohanes ya. Roh Tuhan turun dalam rupa apa? Burung merpati. Dan bukan hanya roh Tuhan turun saat itu, juga ada konfirmasi suara dari sorga. Suara dari Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka Yohanes Pembaptis lihat itu. Dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Dia yang mengerjakan baptisan itu. Dan dia langsung menyimpulkan, inilah Mesias. Jadi waktu orang tanya, apakah engkau Mesias? Yohanes Pembaptis katakan, bukan. Karena bagi dia Mesias adalah Yesus Kristus. Kenapa Mesias Yesus Kristus? Karena sangat jelas Roh Tuhan turun ke atasnya dalam rupa burung merpati dan ada suara dari sorga. Inilah Mesias. Nah jadi saudara-saudara sekalian, kita kalau misalkan ditanya apa bukti Yesus Mesias? Seringkali orang mau terlalu cepat cari bukti dari hal-hal di luar ya. Oh Yesus Mesias karena apa? Ya mungkin karena dia mengerjakan mujizat, juga ada benarnya ya. Yesus Mesias karena apa? Orang bisa kasih bukti-bukti yang lain. Bahkan orang dituntut untuk cari bukti di luar dari Alkitab. Padahal Alkitab sendiri menyatakan bukti. Dan ini Tuhan sendiri, Tuhan yang kasih clue, Tuhan yang mengkonfirmasi. Apa cluenya? Roh Tuhan turun, berarti dialah Mesias. Nah, Yesus adalah Mesias sangat jelas bagi Yohanes Pembaptis. Nah, tetapi apa kaitan dengan anak domba? Nah, di sini kaitannya saudara-saudara sekalian. Bagi mereka, Mesias itu juga adalah anak domba. Kenapa demikian? Karena ada kesamaan antara Mesias dan anak domba. Mesias datang untuk menghapuskan dosa. Dengan cara apa? Dikatakan dia akan pegang tongkat keadilan. Itu di Yesaya. Dia akan menghadirkan keadilan, mengadakan penghukuman. Berarti dialah yang pegang kapak yang tadi dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Dialah yang akan menghadirkan murka Allah. Nah ini Mesias. Anak domba Allah bagaimana? Anak domba di dalam pengertian orang Yahudi juga sama. Anak domba yang akan menghapus dosa dunia. Nah jadi sejak dari kitab Keluaran sudah sangat jelas. Anak domba akan menghapus dosa dunia. Ini sudah sangat jelas di dalam pemikiran dari orang Yahudi. Karena sejak kitab Keluaran, sejak mereka keluar dari Mesir, sejak dari awal mereka keluar, sudah mulai ada korban. Korban menandakan pengampunan dosa, penghapusan dosa. Nah maka bagi orang Yahudi, Mesias itu sama dengan anak domba Allah. Nah tetapi saudara-saudara sekalian ketika samanya apa? Sama-sama menghapuskan dosa. Tetapi di sini menariknya saudara-saudara sekalian. Menghapus dosa itu bisa ada dua pengertian kan ya. Pengertian pertama, menghapus dosanya bagaimana? Menghapus dosanya dengan cara menjadi korban. Dia yang tanggung dosa. Dia yang memikul dosa. Dia yang mendapatkan hukuman karena dosa. Nah ini cara pertama, menghapus dosa dengan cara menggantikan. Tapi ada cara yang kedua juga. Menghapus dosa dengan apa? Kuasa. Menghapus dosa dengan apa? Penghakiman. Menghapus dosa dengan apa? Kapak. Menghapus dosa dengan apa? Murka Allah. Nah jadi bisa ada dua cara seperti ini kan saudara-saudara sekalian. Nah maka kira-kira yang Yohanes Pembaptis mengerti yang mana? Yohanes Pembaptis memahami Mesias itu akan datang dengan membawa penghakiman. Anak domba Allah yang akan menghadirkan penghakiman. Anak domba Allah berarti menghadirkan penghakiman. Nah maka saudara-saudara sekalian ketika muncul kalimat, lihatlah anak domba Allah. Ini perkataan siapa? Yohanes Pembaptis. Maka bagi Yohanes Pembaptis, anak domba Allah pertama-tama dialah yang akan membawa kapak. Anak domba Allah, dia akan menghadirkan murka Allah. Anak domba Allah, dia akan membasmi kejahatan. Itulah anak domba Allah.
Jadi ini pertama-tama beda ya dengan pengertian anak domba Allah kita yang sangat penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kelemahan. Tidak, saudara. Pertama-tama, waktu Yohanes Pembaptis mengatakan, anak domba Allah ini siapa? Dialah yang akan menghapuskan dosa dunia dengan cara apa? Kuasa. Dengan cara apa? Penghakiman. Dengan cara apa? Membasmi. Bahkan dikatakan dengan nafas mulutnya, orang-orang fasik itu akan dihancurkan. Nah maka saudara-saudara sekalian, karena hal inilah Yohanes Pembaptis itu berseru, bertobatlah, bertobatlah, Mesias sudah datang, sebentar lagi kalian akan dihukum, bertobatlah, bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Nah saudara-saudara sekalian, di dalam perjalanannya, dalam perjalanan hidup Yohanes Pembaptis jadi ragu. Mesias ini, Yesus ini benar nggak ya Mesias? Makanya kalau kita ingat cerita Yohanes Pembaptis, di tengah-tengah kitab Injil Yohanes Pembaptis sempat kirim muridnya. Kenapa kirim muridnya? Karena dia mau muridnya untuk pastikan Yesus itu benaran Mesias atau bukan. Loh, kenapa bisa jadi ragu? Karena dia mulai lihat kenapa ini belum ada pembasmian terhadap dosa. Kenapa ini belum ada penghakiman? Kenapa ini belum ada kapak yang menebang pohon yang tidak baik itu? Kenapa ini dosa makin merajalela? Mana itu Mesias? Jangan-jangan ini salah. Yohanes Pembaptis sendiri yang mengatakan, apakah mesti ada Mesias lain lagi yang kita nantikan? Yohanes sempat ragu. Ini Mesias yang benar atau bukan? Tetapi Yesus meyakinkan murid-muridnya Yohanes Pembaptis. Aku memang Mesias. Singkat cerita itu yang Yesus yakinkan kepada murid-murid Yohanes Pembaptis. Nah maka, jadi kita sudah bisa simpulkan. Siapakah Mesias bagi Yohanes Pembaptis? Yang akan menghadirkan penghukuman. Yang akan membawa murka Allah. Yang memegang kapak. Yang dengan nafas mulutnya orang-orang fasik itu akan dihabiskan. Ini pengertian Mesias dari Yohanes Pembaptis. Inilah juga pengertian anak domba Allah bagi Yohanes Pembaptis dan orang-orang Yahudi saat itu. Karena kenapa? Mesias itu sama dengan anak domba Allah. Nah saudara, pertanyaannya apakah ini pengertian yang tepat atau tidak tepat? Jelas tepat karena ini ada dalam Alkitab. Tetapi perlu dilengkapi. Ini bukan pengertian yang sepenuhnya tentang anak domba Allah. Ada yang perlu kita lengkapi. Kenapa perlu dilengkapi? Karena pengertian Yohanes Pembaptis tentang anak domba Allah, timingnya belum tepat. Maksudnya apa timingnya belum tepat? Yohanes Pembaptis sudah mengharapkan penghakiman waktu Yesus datang pertama kali. Padahal penghakiman baru akan tiba ketika Yesus datang kali kedua. Nah jadi Yohanes Pembaptis punya pengertian tentang anak domba Allah itu terlalu jauh di depan sana. Apakah itu salah? Tentu tidak. Karena nanti akan dikonfirmasi di dalam kitab Wahyu. Di kitab Wahyu digambarkan anak domba Allah itu. Dia disembeli tapi dia yang punya kuasa, kemuliaan. Dan dialah yang akan menang atas kejahatan. Dia yang akan menghadirkan keadilan. Maka yang Yohanes Pembaptis mengerti benar, tetapi timingnya belum tepat. Itu masih ada jauh di sana. Nah kalau begitu bagaimana dengan pengertian anak domba Allah sekarang? Disinilah masuk pengertian dari Yohanes Pembaptis, Yohanes Rasul. Yohanes Rasul menjelaskan anak domba Allah itu beda dengan yang Yohanes Pembaptis mengerti. Pertama-tama beda. Nanti akan jadi sama di dalam kitab Wahyu. Karena yang tulis kitab Wahyu adalah Yohanes Rasul. Nah di sini jadi sama. Tapi sebelum itu Yohanes Rasul ingin tekankan sisi yang lain tentang anak domba Allah. Dan nanti kita akan lihat dua sisi ini harus digabungkan. Dua sisi ini tidak bisa terlepas satu sama lain. Sehingga kita bisa melihat keutuhan tentang siapakah anak domba Allah itu. Maka kalau begitu anak domba Allah yang dimengerti oleh Yohanes Rasul itu apa? Dia melihat anak domba Allah sebagai anak
domba Paskah. Anak domba Paskah, saudara. Berarti ini dekat dengan kitab Keluaran. Kalau tadi Yesaya 11, 42, 61. Di sini dekat dengan kitab Keluaran. Nah, maka lihat ya saudara, kesimpulan tentang iman kita itu ada cara pikirnya di belakang. Dan kalau kita cut cara pikir ini, maka kita tidak akan memahami dengan benar. Nah, maka jangan sampai kita hanya menjadi orang Kristen yang hanya suka quotes saja. Quotes itu bagus. Quotes itu bisa menggelitik kita atau mengagetkan kita, membuat kita berpikir tentang sesuatu. Tapi mari kita belajar pikir dengan mendalam, mari kita belajar merenungkan firman. Dan inilah yang nanti kita akan makin terus perhatikan. Nah, jadi Yohanes Pembaptis melihat anak domba Allah kaitannya dengan Yesaya. Yohanes Rasul melihat anak domba Allah kaitannya dengan kitab Keluaran. Anak domba Paskah. Nah, apa yang terjadi dengan anak domba Paskah? Tuhan suruh bangsa Israel untuk sembelih domba. Kenapa mesti sembelih domba? Karena nanti darah dari domba itu akan ditaruh di pintu. Supaya ketika nanti akan ada penghakiman, anak sulung dari orang Israel, anak sulung yang ada di dalam rumah di mana darah domba itu dibubuhi di tiang pintunya, tidak akan mati. Berarti anak domba ini menjadi pengganti bagi kematian anak sulung. Anak domba ini menjadi substitute bagi orang Israel, bagi anak sulung Israel. Nah, jadi harus ada domba yang disembelih, dia yang akan menggantikan anak sulung Israel. Karena kalau tidak ada domba, maka anak sulung yang akan mati. Kalau ada domba yang mati, maka anak sulung tidak dihukum. Nah, maka anak domba itu harus disembelih. Kapan disembelihnya? Pada waktu senja. Setelah sembelih, dimakan. Makan, kemudian cepat-cepat keluar. Dan waktu sembelih, ingat, kakinya jangan dipatahkan. Nah, ini hal yang mungkin kita jarang perhatikan, tetapi ini sangat teliti, sangat punya maksud dengan dituliskan kaki jangan dipatahkan. Nah, sekarang mari kita lihat di dalam Injil Yohanes. Yohanes Rasul, dia menggambarkan Yesus sebagai anak domba Paskah. Dari mana kita bisa tahu? Karena Yesus digambarkan waktu dia mati, adakah tulang dia yang dipatahkan? Ada? Tidak ada. Waktu dia mati, kapan matinya? Sebelum perayaan Paskah, sebelum malam Paskah. Memang di Injil lain dikatakan mari kita akan perjamuan Paskah. Tetapi sebenarnya kalau di Injil lain perjamuan Paskah itu terjadi lebih awal dari yang seharusnya. Jadi kenapa mesti lebih awal? Karena setelah itu Yesus sudah mati. Jadi mesti perjamuan terakhir dengan Tuhan Yesus. Nah, di Injil Yohanes sangat jelas dikatakan bahwa anak domba Allah yaitu Yesus, dia mati pada waktu senja. Dan setelah dia mati baru ada perjamuan. Ini persis sama dengan cerita anak domba Paskah di dalam kitab Keluaran. Maka bagi Yohanes Rasul, siapakah anak domba Allah? Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus disebut anak domba Allah? Karena dia adalah anak domba Paskah. Yohanes Pembaptis menekankan aspek dari murka Allah. Allah murka terhadap dosa. Yohanes Rasul menekankan ada cinta kasih Allah terhadap orang yang berdosa. Sehingga dia menghapuskan dosa bukan dengan kuasa, bukan dengan membasmi, bukan dengan menghancurkan, itu nanti. Tetapi sebelum nanti itu terjadi, sebelum kedatangan kedua terjadi, sebelum penghakiman terakhir terjadi, dia menghapus dosa dunia dengan cara menggantikan kita. Maka dua aspek ini harus ditekankan saudara-saudara sekalian. Ada murka Allah. Allah tidak suka dengan dosa karena dia Allah yang kudus. Makanya harus bertobat. Dan ketika bicara bertobat itu bukan hanya bagi orang yang belum percaya sama sekali. Kita seringkali terlalu tinggi hati. Maka ketika kita melihat kata bertobat, kita pikir itu bukan saya. Karena saya sudah pernah bertobat.
Tapi saudara-saudara sekalian, Yohanes Pembaptis bukan bicara tentang pertobatan kepada orang yang belum sama sekali kenal Tuhan. Bukan kepada orang Buddhis, bukan kepada orang Muslim, bukan kepada orang pagan, tapi kepada orang Israel, orang Yahudi yang sudah kenal Tuhan, yang adalah umat perjanjian Tuhan, tetapi tidak hidup di dalam kebenaran. Mereka bukan menghasilkan buah yang baik, mereka menghasilkan buah yang asam, buah yang beracun bahkan. Maka kata Yohanes Pembaptis, bertobatlah engkau karena murka Allah akan tiba. Mungkin saudara berkata, murka Allah kan nanti tiba pada akhir zaman. Saudara, akhir zaman itu ada dua pengertian. Pengertian pertama, Yesus datang, itu akhir zaman, datang kali kedua. Tapi juga akhir zaman dari setiap kita, ketika kita kembali kepada Tuhan. Ketika kita selesai hidup di dunia ini, itu juga akhir zaman bagi kita. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak kembali kepada Tuhan, kalau kita tidak tinggalkan dosa, maka ada kapak Allah yang akan menebang kita. Ada api murka Allah yang akan disemburkan. Ada nafas Allah yang akan membasmi. Ini kata Yesaya. Maka saudara-saudara sekalian, Yohanes Pembaptis menekankan Allah murka terhadap dosa. Dia anak domba Allah yang akan membasmi dosa. Maka bertobatlah. Tetapi juga yang kedua, Yohanes Rasul menekankan, dia anak domba Allah yang menanggung dosa kita, yang menggantikan kita, yang mengasihi kita, makanya dia berkorban bagi kita. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena inilah sumber kekuatan bagi setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita bisa kehilangan semangat, energi? Kenapa kita bisa jadi lesu di dalam iman? Kenapa kita bisa acuh tidak acuh dengan pekerjaan Tuhan? Kenapa kita bisa hilang sukacita, sorak-sorai, bahagia? Jawabannya saudara, bukan karena kurang uang, bukan karena kurang sukses. Jawabannya karena kita kurang diisi dengan cinta kasih Tuhan. Maka lagu tadi yang kita nyanyikan sangat indah, tambahkanlah kasih-Ku ya Tuhan. Bukan Tuhan itu perlu kasih kita, bukan saudara. Dia sudah penuh dengan kasih-Nya. Justru dari kepenuhan kasih-Nya dia berbagi kepada kita. Kita sudah dapat kasih Allah, maka sekarang bagian kita adalah makin mengasihi Tuhan. Tapi kenapa terkadang kita kurang mengasihi Tuhan? Karena kita lupa kasih Tuhan. Maka saudara, penekanan dua hal ini harus terus dijalankan. Ada aspek murka Allah supaya hidup kita bertobat, supaya hidup kita makin kudus. Di dalam Mazmur 90, Musa mengatakan, Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Menghitung hari-hari sedemikian itu bagaimana sedemikian itu? Dengan mengenal murka Allah. Supaya apa? Supaya kami hidup makin kudus, supaya kami hidup makin takut akan Tuhan, supaya kami makin hidup di dalam pertobatan. Tetapi di sisi yang lain, mari juga ingat, dia anak domba Allah yang menanggung dosa kita. Sehingga hidup kita boleh terus dipenuhi dengan cinta kasih-Nya. Cinta kasih inilah yang menghidupkan kita, cinta kasih inilah yang mendorong kita, cinta kasih inilah yang membuat kita punya energi untuk terus melayani Tuhan, untuk bersaksi bagi Kristus, untuk mengalahkan dosa karena kasih Tuhan. Mari kita ingat ini, anak domba Allah yang membasmi dosa dengan murka-Nya dan yang menghapus dosa dengan pengorbanan. Nah, saudara-saudara sekalian, di sisa khotbah hari ini saya ingin fokus kepada apa yang ingin ditekankan oleh Rasul Yohanes, yaitu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan cara apa? Dengan cara berkorban. Dengan cara dia menanggung dosa kita. Dengan cara apa? Dengan cara dia memikul dosa kita. Dengan cara apa? Dengan cara setelah dia pikul, maka dia bawa hukuman dosa kita. Seperti orang setelah pikul barang, dia tidak diam di situ. Untuk apa pikul? Pikul supaya dia bisa bawa ke tempat lain. Makanya di dalam bahasa Inggris dikatakan, This is the Lamb of God who takes away
takes away. Ambil, bawa, takes away. Apa yang dia takes away? Dosa dunia. Berarti yang harus pikul itu kita. Yang harus tanggung itu kita. Yang harusnya bawa itu kita. Tapi Yesus yang ganti. Ia menggantikan kita. Ini persis sama seperti anak domba Paskah yang menjadi pengganti bagi anak-anak sulung Israel. Disitulah kasih Allah, disitulah pengorbanan Allah makin nyata. Saudara, kita tidak akan mungkin bisa lihat kebesaran kasih Allah kalau kita tidak sadar tentang anak domba Allah yang berkorban, menanggung, memikul, membawa dosa kita. Kita tidak akan bisa lihat cinta kasih Allah. Makanya Yohanes mengatakan, Yohanes menuliskan berdasarkan perkataan Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar, dari mana tahu besarnya? Karena dia kirimkan anaknya yang tunggal. Kirimkan untuk apa? Kirimkan bukan untuk membasmi, bukan untuk menghukum, itu nanti. Tetapi untuk menggantikan kita. Menggantikan kita. Bagaimana dia menggantikan kita? Dia naik ke atas kayu salib. Dikatakan di dalam Yesaya pasal 53, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Sesungguhnya kesengsaraan kita yang dipikulnya. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Sesungguhnya dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Berarti saudara-saudara sekalian, ini adalah orang yang berkorban bukan bagi orang yang baik. Bukan bagi orang yang benar. Bukan baik apalagi benar, saudara. Sama sekali bukan. Karena ini yang dia berkorban adalah pembohong. Yang dia berkorban adalah orang yang penyakitan. Yang dia berkorban adalah orang-orang yang sengsara. Yang dia berkorban adalah pemberontak dan penjahat. Kepada merekalah dia berontak. Siapakah mereka itu? Saudara dan saya. Orang-orang yang tidak layak tapi dikasihi oleh Yesus. Saudara, kalau ada yang mengatakan, kenapa bukan saya saja yang tanggung dan pikul? Saya cukup kuat kok untuk pikul. Saudara, kita bisa mungkin pikul pergumulan kita sendiri. Kita bisa pikul sakit penyakit. Kita mungkin bisa pikul kalau kita jadi miskin. Kita mungkin bisa pikul beban hidup kalau kita dihina orang. Kita mungkin bisa pikul beban hidup kalau kita ini punya tanggung jawab yang sangat besar. Manusia bisa pikul semua ini. Tapi ada satu hal yang manusia tidak bisa pikul sama sekali. Dan itu adalah dosa. Dosa. Inilah pergumulan terbesar manusia, saudara. Pergumulan terbesar manusia bukan kurang uang, bukan kurang kehormatan, bukan kurang kuasa, tapi kurang terhadap kasih Tuhan yang mengasihi dia sebagai orang berdosa. Pergumulan terbesar manusia adalah dosa. Beban terbesar manusia adalah dosa. Makanya tidak heran saudara-saudara sekalian, Yohanes Pembaptis waktu muncul di padang gurun, pertama kali dia buka mulutnya, yang dia katakan adalah bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Yang dia katakan adalah kembalilah dari hidup yang berdosa. Karena ini masalah terbesar manusia. Yohanes Pembaptis tidak mengatakan, hai kalian, coba kerja keras karena yang masalah terbesar kemalasan. Hai kalian, coba yang kurang pintar, belajar lebih keras lagi karena kalian ini semua tidak punya pengetahuan yang baik. Bukan itu yang paling utama. Tetapi bertobatlah dari dosa. Dan kenapa pertama kali Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus? Dia tidak perkenalkan Yesus sebagai guru, meskipun Yesus guru. Dia tidak perkenalkan Yesus pertama kali sebagai nabi, meskipun Yesus nabi. Dan bahkan lebih daripada nabi. Tapi yang dia perkenalkan pertama adalah Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa? Karena masalah terbesar, beban terbesar itu adalah dosa kita. Saking besarnya, saking kita tidak mampu pikul, makanya hukuman dosa itu adalah hukuman yang kekal. Saudara, kalau orang menjalankan hukuman 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, pada saat dia tahun berikutnya
maka orang akan mengatakan dia sudah selesai menanggung hukuman. Dia bebas. Tapi kenapa orang di dalam Alkitab dikatakan hukumannya kekal? Berarti karena dia tidak akan pernah bisa menanggung hukumannya. Makanya hukumannya terus menerus. Saking kita tidak bisa tanggung, makanya hukumannya kekal. Maka saudara-saudara sekalian, harus ada yang menjadi pengganti. Dan pengganti ini bukan dari manusia. Pengganti ini bukan dari usaha kita. Pengganti ini bukan dari perbuatan baik kita, bukan dari amal kita, bukan dari segala pencapaian kita. Pengganti ini, korban ini dari Allah sendiri. Makanya di sini dikatakan anak domba Allah. The Lamb of God, bukan the Lamb of man, the Lamb of God. Allah yang berikan. Di sepanjang perjanjian lama, semua cerita tentang anak domba, kecuali satu. Tapi semua dari itu, domba itu adalah manusia yang cari. Manusia yang cari domba jantan, kemudian persembahkan. Tetapi di dalam perjanjian baru, domba yang sejati bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Kalau dari manusia, mesti dikerjakan terus-menerus. Kenapa mesti terus-menerus? Karena tidak sempurna, karena tidak sanggup untuk tanggung dosa manusia. Tetapi kalau dari Allah, hanya sekali untuk selama-lamanya. Hanya dari Allah saja ada pengorbanan yang sempurna, sehingga seluruh dosa kita boleh dihapuskan. Tadi saya katakan kecuali satu cerita yang dimana korbannya itu bukan dari manusia, yaitu ceritanya Abraham. Abraham waktu mau persembahkan Ishak, Tuhan larang. Stop, malaikat datang, jangan. Kenapa? Karena memang bukan Ishak yang jadi korban. Tuhan sediakan korban yang lain. Ada domba jantan yang sudah disiapkan Tuhan. Dan ini satu-satunya cerita yang dimana domba dari Tuhan. Dan ini adalah cerita yang berklimaks, yang berpuncak, yang tergenapi di dalam cerita Yesus Kristus. Domba Allah, bukan domba manusia. Allah yang berikan domba, satu korban, korban dari Allah untuk semua dosa dunia, untuk selama-lamanya. Dialah yang tanggung seluruh dosa kita. Dia yang tanggung penyakit kita. Dia yang pikul kesengsaraan kita. Dia yang tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia yang diremukan oleh karena kejahatan kita. Tapi saudara-saudara sekalian, setiap kali ada tikaman, setiap kali dia diremukan, setiap kali dia dihancurkan, ada luka, ada darah. Dan Alkitab mengatakan, oleh darahnya, oleh bilurnya, kita menjadi sembuh. Dari peristiwa yang sangat hina, yang sangat keji, yang sangat memilukan, menyedihkan, muncul kabar baik. Dari bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Saudara-saudara sekalian, setiap luka, setiap goresan, setiap tetesan darah, itulah yang menghapus dosa kita. Dosa kita dihapus, dosa kita menjadi tidak ada lagi, dibawa jauh-jauh. Alkitab mengatakan dosa kita dibuang sejauh timur dari barat. Bagian lain mengatakan dosa kita ditutupi, seperti barang kotor mesti ditutupi supaya baunya tidak kelihatan. Kemudian pelanggaran kita diampuni, kesalahan kita tidak diperhitungkan, kita dianggap benar. Bukankah itu yang tadi kita baca di dalam 1 Korintus pasal 13? Kasih menutupi segala sesuatu, kasih menanggung segala sesuatu. Kasih siapa? Jangan GR saudara, itu bukan kasih kita. Itu pertama-tama kasihnya Kristus. Dan kita belajar untuk menjadi seperti Kristus.
Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih menanggung segala sesuatu. Di mana kita melihatnya itu? Di atas kayu salib. Setiap luka, setiap goresan, setiap bilurnya itu, itulah yang menghapus dosa kita. Saudara, kalau ada yang tanya, tapi aku banyak dosa, hatiku itu banyak noda, seperti noda terlalu menempel, sulit sekali dihilangkan selama ini. Seperti noda mungkin sudah berkerak, seperti noda sudah terlalu kotor, terlalu hitam, apakah bisa dihapus? Saudara, banyak orang percaya Yesus itu mengampuni dosa. Tapi kalau ditanya, bagaimana dengan hidupmu? Ya, mungkin masih ada dosa-dosa yang kayaknya saya kurang yakin kalau Tuhan ampuni. Bagaimana dengan hidupmu? Saya kurang yakin kalau seluruh dosa saya diampuni. Percaya Yesus mengampuni dosa, percaya. Tapi kayaknya kalau seluruh dosa saya kurang yakin. Saudara-saudara sekalian, Anak Domba Allah menghapus dosa dunia. Dunia, saudara, berarti apa? Tidak ada dosa yang terkecuali. Ini bukan dosa lokal, ini dosa global, ini dosa seluruh zaman, ini dosa seluruh dunia. Dosa yang berbagai-bagai macam. Dosa orang kriminal, dosa orang yang menjijikan, dosa orang yang memalukan. Semua itu Tuhan tutupi, Tuhan ampuni, Tuhan hilangkan. Kalau kita mau bertobat, kalau kita mau datang dengan membawa Anak Domba Allah. Saudara-saudara sekalian, meskipun seberapa kotor noda itu, pasti sanggup dibersihkan oleh darah Kristus. Mau seberapa lama noda itu menempel, aliran darah Kristus terlalu kencang, terlalu deras untuk membawa pergi noda tersebut. Sekalipun sudah sangat berkerak hatimu oleh karena dosa, aliran darah Kristus sanggup untuk menghancurkan kerak dosa tersebut. Maka saudara-saudara sekalian, Alkitab mengatakan, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, meskipun dosamu merah seperti kain kesumba, itu merah yang pekat, itu merah yang gelap, tetapi akan jadi putih seperti salju dan putih seperti domba. Seluruh dosa dunia. Maka saudara-saudara sekalian, Tuhan menerima kita. Seluruh dosa, baik itu dosa macam apapun, baik itu orang dari suku apapun. Tadi kita berdoa bagi orang refugees, bagi orang apapun itu, seluruh dosa dunia sanggup dibersihkan dengan darah Yesus. Dialah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka saudara-saudara sekalian, dari satu kalimat ini kita mendapatkan the finality of the cross. Finalitas salib Kristus. Tidak dapat dan tidak perlu ditambahkan oleh apapun juga. Tidak perlu ditambah dengan perbuatan baik, tidak perlu ditambah dengan adat istiadat. Cross, Anak Domba Allah yang mati di kayu salib, yang darahnya tercurah, cukup untuk menghapuskan seluruh dosa kita. Menghapuskan, dibawa pergi, dibawa pergi. Pertanyaannya saudara-saudara sekalian, sudahkah dosamu dihapus? Sudahkah engkau datang dengan seluruh dosamu itu? Sudahkah engkau meminta Kristus untuk hapuskanlah dosaku, supaya aku boleh menjadi bersih seperti salju, seperti domba? Sudahkah engkau percaya bahwa seluruh dosamu akan ditutupi, dihapuskan oleh darah Kristus? Maka terakhir saudara-saudara sekalian, kuncinya di mana? Kuncinya di kata yang terakhir yang kita belum terlalu sentuh, yaitu lihatlah. Lihatlah Anak Domba Allah. Kita sudah dipaparkan tentang siapa Anak Domba Allah itu. Kuncinya apakah engkau lihat? Saudara, kata bahasa Inggrisnya bukan sekedar look at the Lamb of God, atau see the Lamb of God, atau watch the Lamb of God. Tetapi behold, behold, hold itu menahan diri kan saudara, menahan, hold, behold, berarti engkau harus terdiam. Engkau harus terpana.
engkau harus menatap dengan tenang di hadapan anak domba Allah. Saudara-saudara sekalian, mari tatap anak domba Allah yang tersembelih itu di atas kayu salib. Mari tatap anak domba Allah di dalam firman. Mari tatap anak domba Allah di dalam ibadah. Saudara datang ibadah untuk apa? Banyak orang datang ibadah hanya untuk lihat mungkin hal-hal yang ada di dalam gedung gereja, mungkin lihat multimedia, mungkin lihat performance orang, mungkin lihat hamba Tuhan yang punya kualitas, mungkin lihat segala macam hal-hal yang berharga, mungkin lihat kalau mungkin ada peluang bisnis dengan orang lain, mungkin lihat segala hal-hal dunia lainnya. Saudara, apa yang kau lihat? Mari lihat anak domba Allah. Anak domba Allah ada di dalam ibadah. Sejauh ibadah itu sesuai dengan firman. Sejauh ibadah itu meninggikan firman. Karena anak domba Allah menyatakan diri di dalam firman. Lihat, tatap, bukan sekedar look atau see. Saudara, kalau kita tatap berarti butuh waktu. Saudara, kalau kita tatap berarti butuh komitmen. Saudara, kalau kita mau tatap berarti butuh pemikiran, butuh studi, butuh perenungan. Bukan hanya pikiran tapi juga afeksi, butuh refleksi, butuh komitmen. Itulah menatap. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, saudara, kalau kita menatap harus ada waktu, harus ada komitmen, harus ada habit. Maka misalkan kalau kita katakan, oh saya baca Alkitab kok, berapa lama baca Alkitab? Ya setiap hari baca, bagus ya tiap hari baca Alkitab. Berapa lama tiap hari? Ya mungkin 5-10 menit. Saudara, itu cuman look, itu cuman see, tapi itu tidak behold. Engkau tidak menatap. Menatap butuh waktu, menatap butuh komitmen. Menatap berarti ada habit. Waktu engkau menatap firman, engkau memakai pikiranmu. Waktu engkau menatap firman, engkau mempelajarinya. Waktu engkau menatap firman, emosimu itu diarahkan sesuai dengan firman. Waktu engkau menatap firman, engkau merefleksikan dirimu. Waktu engkau menatap firman, engkau berkomitmen. Itulah menatap. Maka renungan jangan hanya sebentar, saudara. Saudara, kita bersyukur ya, di tahun ini ada kesempatan kita bisa baca Alkitab setahun. Tapi mari jangan hanya kita merindukan, yang penting 1 tahun saya selesai baca. Apa gunanya 1 tahun selesai baca tapi kita tidak sungguh-sungguh merenungkannya. Tidak sungguh-sungguh menatap Kristus di dalam firman itu. Maka ibadah juga kalau hanya 1 jam saja, itu engkau tidak menatap Kristus, saudara. Engkau cuma menatap orang-orang yang punya talenta. Engkau tidak menatap Kristus, engkau menatap segala hal-hal yang indah yang ada dalam gereja. Ibadah 1 jam saja, bukan menatap Kristus, engkau menatap manusia. Mari saudara, tatap firman, tatap Kristus. Dunia kita sekarang adalah dunia yang melimpah dengan informasi, tetapi kurang orang yang mau mengerti, memikirkan, dan merenungkannya. Kita dapat informasi, langsung lewat begitu saja. Atau kita dapat informasi, mungkin kita bisa langsung share dan seterusnya. Kita agak kurang spiritualitas Maria, saudara. Maria dikatakan setelah dengar dari malaikat, tidak cepat-cepat dia katakan kepada orang lain ya. Dia renungkan, simpan di dalam hatinya. Mari kita mau merenung, mari kita mau memikirkan. Ada satu filsuf, pengajar filsafat terkenal di Indonesia, dia mengatakan, kita manusia sekarang menjadi manusia refleks, bukan manusia refleksi. Refleks, saudara, apa-apa langsung kerja, tidak pikir, tidak renungkan, karena sudah terlalu banyak informasi. Jangan-jangan Alkitab pun kita buat demikian. Kita dapat firman hari ini, cepat pulang, lewat, selesai lagi. Terlalu cepat berganti. Kalau dulu waktu online, saya rasa setelah dengar firman, setelah itu langsung bisa nonton lagi yang lain. Karena semua ada di depan TV. Ada Alkitab, ada ibadah, sekaligus juga ada firman. Maka saudara, mari kita renungkan. Mari kita jangan hidup dengan
cara-cara dunia yang mengabaikan dengan cepat. Tapi mari kita tatap Kristus. Saya ingin tutup dengan 3 macam orang. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, ada orang yang tidak mau melihat sama sekali kepada Kristus. Jangankan menatap, melihat, see, look, and watch pun tidak. Kenapa? Karena dia ada dalam kegelapan. Kenapa? Karena dia mau tetap di dalam dosa. Kenapa? Karena dia tidak peduli dengan kebenaran. Hati-hati saudara-saudara sekalian, kapak sudah ada. Penghakiman dari Tuhan akan datang. Entah Tuhan Yesus yang datang atau saudara yang datang kepada Tuhan Yesus. Mari bertobat. Mari keluar dari kegelapan. Mari lihat, tatap Kristus. Ada orang yang mengatakan, saya sudah terlalu lama dalam kegelapan. Kalau saya menatap terang, mata saya menjadi buta. Ini logika yang benar, saudara. Orang yang terlalu lama dalam kegelapan, waktu dia lihat terang yang besar, dia bisa buta. Tetapi, orang yang dari kegelapan, tapi mau lihat Yesus, terang Yesus sanggup untuk menyesuaikan dengan kegelapan dosa kita. Sehingga mata kita tidak akan buta, justru mata kita sanggup untuk melihat kebenaran. Justru hidup kita akan berubah, justru hidup kita akan ditransformasi. Maka, mari pertama, keluar dari menatap kegelapan, keluar dari kegelapan dosa, masuklah di dalam menatap sang terang Kristus. Kedua, ada orang yang sudah menatap, sudah sempat behold, tetapi di sisa hidupnya hanya look and see. Sudah behold, sudah percaya Yesus. Dan ini sayangnya kita, saudara dan saya, masuk dalam kategori ini kebanyakan. Kita sudah behold, tapi kita tidak sungguh-sungguh look. Kita sudah behold, tapi setelah itu kita hanya look and see. Tidak sungguh-sungguh terus-menerus menatap Kristus. Maka mari saudara-saudara sekalian, kita keluar dari keadaan yang seperti demikian. Mari kita terus-menerus menatap Kristus. Kenapa orang percaya tidak bertumbuh di dalam cinta kasih? Kenapa orang percaya tidak bertumbuh dalam pelayanan? Kenapa tidak ada api, tidak ada semangat, tidak ada kekuatan untuk mengalahkan dosa? Tidak ada spirit untuk bersaksi bagi Kristus. Kenapa? Karena tidak terus-menerus menatap anak domba Allah. Saudara-saudara sekalian, Yohanes Pembaptis bisa menyimpulkan Yesus adalah anak domba Allah karena dia menatap firman. Dia lihat apa yang dikatakan di dalam Yesaya dan dia simpulkan Yesus Mesias. Kenapa Yohanes Rasul bisa mengatakan Yesus anak domba Allah? Karena dia melihat anak domba Paskah dalam kitab Keluaran. Dia tatap hidup Yesus dan dia simpulkan Yesus adalah anak domba Allah. Dan sampai akhirnya di dalam kitab Wahyu, dia simpulkan Yesus juga adalah anak domba Allah yang disembelih, itu anak domba Paskah, tapi sekarang punya kuasa dan kemuliaan dengan tanduk 7 yang menghabiskan musuh-musuhnya. Ini cocok dengan pengertian Yohanes Pembaptis. Kenapa bisa makin melimpah di dalam pengertian? Karena terus menatap firman. Mari saudara-saudara sekalian, kita keluar dari hidup yang gersang. Kita keluar dari hidup yang kering. Kita keluar dari hidup yang tidak ada api. Dengan cara apa? Tatap firman. Jangan hanya look and see. Engkau sudah tatap pertama kali waktu engkau bertobat. Tatap terus. Seperti hamba yang tidak pernah matanya itu lepas dari tuannya. Kita semua adalah hamba yang seperti demikian. Terakhir, yang pertama, yang kedua, ini tidak ideal. Yang terakhir, ini yang ideal. Ini yang harus kita tuju, yaitu terus-menerus mau menatap. Ini tadi sudah sempat disinggung, bisa ingin masuk lebih dalam. Terus-menerus menatap itu apa? Itu seperti di dalam Mazmur 1. Merenungkan firman siang dan malam. Kenapa dia renungkan siang dan malam? Karena dia ada delight, dia ada kesukaan di dalam firman.
Dia merasakan firman itu lebih manis daripada madu dari sarang lebah, dan dia melihat firman itu lebih indah daripada emas tua. Inilah experience yang harus kita punya kalau kita terus-menerus menatap kepada Kristus, kepada Sang Firman. Hidup kita, saudara, akan menjadi hidup yang berbahagia. Pemazmur mengatakan, berbahagialah orang yang apa? Renungkan firman siang dan malam. Berbahagialah orang yang terus-menerus menatap kepada Kristus. Dan orang yang terus-menerus mau menatap kepada Kristus, paling terakhir, dia akan makin serupa Kristus. Makin serupa Kristus berarti makin serupa siapa? Makin serupa anak domba Allah. Makin serupa anak domba Allah berarti makin mau berkorban. Cerita anak domba Allah adalah cerita pengorbanan. Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita, bukan supaya kita hidup enak dan kemudian kita tidak pernah lagi mau berkorban. Karena Yesus sudah berkorban bagi kita. Bukan, saudara. Yesus berkorban bagi dosa kita. Kita tidak mungkin berkorban bagi dosa kita atau dosa orang lain. Tetapi Tuhan mau kita hidup di dalam pengorbanan. Di dalam pengorbanan, di dalam menjadi persembahan yang hidup. Mari jadi offering, mari jadi persembahan yang hidup, bukan jadi korban atau victim. Ada beda antara korban dan persembahan. Korban, victim, tidak ada tujuan. Tetapi persembahan, offering, ini dikasih kepada Tuhan supaya boleh melayani Tuhan. Mari saudara jadi anak domba Allah, mari saudara kita berkorban, mari saudara kita sangkal diri, mari kita pikul salib, mari kita makin serupa Kristus. Kita tidak akan mungkin jadi terang kalau kita tidak mau melelehkan hidup kita. Seperti lilin akan terus bisa menerangi, dan di saat yang sama dia akan terus meleleh. Maka mari kita terus terbakar bagi Kristus. Mari jadi korban Kristus. Jadi korban yang hidup seperti anak domba Allah yang sudah berkorban bagi kita. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Terus tatap Kristus supaya engkau makin serupa Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mohon pengampunan-Mu. Kami seringkali gagal untuk menatap Kristus. Kami terlalu banyak menatap kepada dunia dengan segala tawarannya, menjadi menarik, menjadi bersinar, menjadi berkilau bagi kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh melihat kilauan dari Kristus, kilauan dari Sang Anak Domba Allah yang mati bagi kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat bahwa kematian Kristus, Anak Domba Allah itu lebih indah daripada emas tua dan lebih manis daripada madu. Tuhan tolong pimpin, kami masih jauh, tapi kami mau menuju ke situ. Kiranya Engkau berkati gereja-Mu agar terus menatap pada-Mu, supaya kami makin serupa Kristus, makin menjadi anak domba, seperti Kristus yang adalah anak domba Allah yang berkorban sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, amin.